Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, eh, bila kita melihat daripada banner flyer yang mungkin kita dapatkan, di situ ada ditulis kecil di pojok kiri bawah, itu tulisannya sharing series ke-20. Dan kita bersyukur sekali selama hampir 1,5 tahun ini kita mengadakan rutin bersama kegiatan ini. Jadi banyak yang bertanya, itu apa kegiatan sharing series itu? Sharing itu kegiatannya berupa diskusi. Jadi kita saling mendiskusikan topik-topik tertentu yang biasanya itu dibahas di ruang-ruang di kantor atau di kampus-kampus, tetapi kita bawa keluar. Jadi kita bawa keluar untuk kita bisa sajikan itu sama-sama kita nikmati, kemudian kita belajar sama-sama dengan masyarakat secara umum, sehingga apa yang dibahas di akademik sebenarnya satu topik yang tidak terpisah daripada kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada banyak macam temanya, tentang masyarakat adat, tentang hutan, tentang sistem pemerintahan, kemudian tentang tata ruang, tentang food estate, tentang ilmu pengetahuan berkelanjutan, kemudian tentang literatur untuk anak-anak, kemudian tentang program literasi untuk anak-anak, termasuk juga tentang COVID, termasuk juga banyak hal yang lain yang kita akan terus diskusikan nanti di forum-forum sharing series selanjutnya. Nah, ini adalah satu, dan kita waktu mengadakan dalam konteks dialektika, artinya kadang-kadang ada yang berbicara itu oposit, jadi berlawanan dengan pembicara satunya, tetapi itu bukan berarti kita mencari satu tempat untuk saling adu hebat atau adu pintar, bukan, tapi untuk sama-sama menggali solusi. Dan dari setiap diskusi sharing series itu menghasilkan banyak follow up gitu ya. Ada yang menghasilkan buku, ada yang menghasilkan pengembangan ruang baca di sekolah dasar, ada yang menghasilkan literatur untuk kegiatan literasi untuk anak-anak di daerah-daerah yang jauh di pedalaman di Kalimantan Tengah terutama. Kemudian ada untuk tata ruang, untuk pelestarian bangunan budaya, bangunan bersejarah, kemudian tentang hingga sampai yang sekarang ini yang kita bisa nikmati adalah follow up-nya adalah salah satunya yaitu mengenai kita peduli pandemi COVID Kalteng ini, di mana ada begitu banyak relawan yang bersedia ikut, profesional, dokter-dokter untuk ikut di dalam berbagian sama-sama kita peduli dengan Kalteng. Kemudian ini mengenai sharing series. Di dalam gambar banner itu kita lihat kembali ada satu gambar yang unik, yaitu gambar seorang pejuang membawa bendera. Nah, ini sesuatu satu spirit yang kita bawa di sini, Waktu orang zaman perjuangan dulu, mereka tidak pernah kumpul, kemudian sebelum kita berjuang kita melakukan penggalangan dana, malam penggalian dana. Kita berjuang tunggu kalau ada sponsor, misalnya begitu. Tidak ada. Tapi semangat mereka untuk berkorban, semangat mereka untuk berjuang, semangat mereka untuk mengerjakan sesuatu, untuk melakukan perubahan untuk negaranya, untuk kemerdekaan, dilakukan dengan sumber daya yang mereka miliki. Waktu zaman itu kan kita dengar ya, ada bambu runcing, bagaimana bisa dengan bambu runcing dan sebagainya. Tapi dari spirit ini kita bisa belajar bahwa sumber daya itu tidak harus bergantung kepada uang, tidak harus bergantung kepada dana. Kita bisa dengan sumber daya yang kita miliki, terutama sumber daya manusia, itu adalah sebenarnya kunci daripada satu perubahan atau transformasi. Di Singapura ini mereka nggak punya sumber daya alam.
Tapi salah satu negara paling maju di dunia itu negara ini. Kita heran ya, padahal dari mana mereka dapat apa, anggaran negaranya sebagainya. Mereka betul-betul memanfaatkan orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang begitu cerdas untuk mencari jalan. Di mana nih negara kita bisa survive, tidak hanya bisa survive, tetapi menjadi pelopor daripada negara-negara di ASEAN. Nah, ini sesuatu yang kita juga menurut saya sering katakan kita harus rendah hati untuk belajar sama mereka. Saya posting di Facebook, usianya mereka ini lebih muda 20 tahun dari kita. Usia kita Indonesia itu 76 tahun. Mereka 56 tahun. Mereka lebih muda dari kita, 20 tahun. Tetapi kelincahan mereka, kemudian kemampuan mereka mendayagunakan sumber daya manusia dan mengoptimalkan sumber daya manusianya itu menjadi salah satu faktor paling kunci mereka bisa begitu maju. Nah, ini yang menjadi satu rahasia daripada negara-negara maju. Dan itu mereka sudah didik dan persiapkan itu tidak hanya dari SD, dari anak-anak, tapi dari bayi. Nah, itu ada rahasianya, dan kita yang di dalam sharing-sharing itu selalu bagi-bagi rahasia, resep yang dari Jerman apa rahasianya mereka bisa maju, yang dari Polandia, yang dari Swiss, yang dari Inggris, UK, yang dari mana-mana begitu ya, dari Australia, apa rahasianya. Nah, ini yang semoga kita bisa menjadi satu, membangun kita satu dengan yang lain. Dan sebagai akhir saya mengatakan bahwa setiap kegiatan sharing-sharing kita itu bukan hanya aktivitas asal otak gitu ya. Itu something yang seperti Pak Wamen tadi bilang, kita bisa pelajari gitu. Kita bisa pelajari sendiri sebenarnya. Tetapi ada hal-hal yang prinsipal, ada hal-hal yang paling basic yang kita ingin asah sama-sama. Yang pertama adalah karakter, yaitu kita ingin sama-sama membangun satu konsistensi antara kata dan perbuatan. Kalau kita punya ide, kita harus berani untuk merealisasikan ide itu. Jangan tunggu orang lain. Kalau kita punya gagasan, kita harus berani untuk merealisasikan gagasan itu. Dan kalau kita melatih diri untuk keberanian menyampaikan satu pandangan dan bertanggung jawab untuk pandangan yang kita sampaikan itu adalah satu keberanian yang harus diasah. Itu tidak bisa dipelajari melalui website apa-apa. Itu melalui satu komunitas. Kemudian bagaimana satu jiwa perjuangan menjadi dengan modal, kita dikasih Tuhan modal yang luar biasa, gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang modal dengkul, iya pakai modal dengkul. Kalau ada yang bilang ada modalnya cuman bisa bicara, ya udah itu bisa, gitu ya. Sebagai public speaker yang hebat, begitu. Ada begitu banyak modal, dan itu kita menjadi diharapkan kita bisa menjadi satu role model untuk kita semua, untuk kita yang ada di mana-mana. Demikian ini saya berterima kasih untuk waktunya, untuk kesempatan daripada rekan-rekan yang datang khusus malam ini, juga untuk peserta yang tetap ikut. Jangan khawatir, ini setiap orang slotnya singkat ya Kak, 5 menit sebenarnya. Jadi jangan khawatir, kita selesainya mungkin tidak lama. Terima kasih. Karani, saya serahkan kepada Karani. Ya, terima kasih Rio atas sharingnya. Tadi sudah sangat detail ya Rio sharing bagaimana ini supaya kita juga apa yang kita wacanakan di setiap webinar kita tidak hanya sebatas pada wacana, tapi menariknya menjadi membumi begitu ya. Karena kalau tidak punya implikasi terhadap orang lain, ya untuk apa juga kita berwacana tinggi-tinggi, kan sebenarnya begitu. Nah, tetapi kita puji Tuhan tadi Rio sudah sharing luar biasa, lebih detail apa yang telah dilakukan. Nah, tanpa kita mengulur waktu lagi,
lagi begitu ya, karena lumayan sudah agak terulur 15 menit begitu dari jadwal kita, tapi nggak apa-apa. Ini kita ada sesi foto sebelum kita masuk ke para rekan-rekan, para ketua organisasi atau asosiasi yang akan menyampaikan harapan dan doanya. Kira-kira bagaimana bisa diatur host yang akan membuat sesi foto kita? Mohon kita buka dulu videonya karena kita mau foto, ada masih lengkap ya, tadi para pembicara utama juga masih lengkap, jadi kita boleh berfoto bersama. Apakah bisa, Rio, ada host yang akan mengatur? Iya, sama hostnya siapa? Ini Riru. Riru sudah. Ya. Baik, siap. Oke, diaba-abain aja ya. Riru ya, Riru orang Maanyan ya, ini namanya aja aku udah tahu nih. Nah, terus Iya, Maanyan. rimut-rimut gitu mukanya juga. Oke, diaba-abain Rio supaya nih kalau yang lipstiknya udah pada luntur atau apa bisa pakai lagi, mungkin touch up lagi. Oke, tolong diaba-abakan ya Riru. Ya, slide pertama ya. Pak Teras belum on kameranya itu. Iya, Pak Teras boleh. Mohon kita on-kan. Ya, mungkin sambil ada kegiatan yang lain. Monggo silahkan. Oke, slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Ini kita pakai salam, kalau di anti korupsi salamnya begini.